Kita masuk dalam dasar fotografi. Sebenarnya kalau kita bahas mengenai fotografi, pasti akan ada pertanyaan, fotografi itu apa? Fotografi itu ilmu apa gitu kan? Nah, kalau ada fotografi, berarti kita akan bahas mengenai katanya dulu, bahasa. Fotografi menurut bahasa Yunani itu berasal dari kata photos dan graphos, yang artinya ilmu dan cahaya. Artinya, kalau kita mau bahas lebih lengkap atau lebih singkatnya lagi, fotografi adalah ilmu yang mempelajari tentang cahaya. Bagaimana bisa? Bagaimana maksudnya apa ini? Kalau kita tidak mau ada cahaya, maka tidak akan ada fotografi. Pagi, siang, sore, semuanya ada matahari, itu adalah cahaya yang memang merupakan sumber utama dari fotografi. Bagaimana dengan malam hari? Malam hari masih ada bulan. Bagaimana kalau bulannya tidak tampak? Masih ada lampu PLN, listrik, atau lampu bohlam? Bagaimana kalau tidak ada lampu bohlam sama sekali? Kita ada di dalam sebuah ruangan tertutup. Malam hari tidak ada jendela sama sekali, tidak ada lilin, tidak ada api, tidak ada handphone, cahaya sama sekali. Apakah fotografi bisa terjadi? Jawabannya adalah tidak akan pernah bisa. Fotografi tanpa cahaya means nothing. Teman-teman, kalau kita membahas fotografi itu sudah ada sejak kapan? Sejarahnya itu sudah ada 2 abad yang lalu. 200 tahun yang lalu, sekitar 1800-an, fotografi itu ditemukan. Pertama kali sudah jelas dan sudah pasti kameranya tuh segede-gede banget, segede mobil kali ya. Namanya kamera obscura. Nah, kamera obscura segede itu dan sekarang sudah bisa sekecil handphone yang memiliki lensa yang ada di baliknya layar LCD-nya. Wow, itu sebuah teknologi 200 tahun teman-teman. 200 tahun yang lalu pula fotografi itu ditemukan, pemotretannya masih susah. Enggak yang cuman kita sekedar jepret. Nih, jepret. Enggak seperti itu. Zaman dulu untuk mulai memotret itu harus memiliki persiapan yang matang, dan untuk menghasilkan satu buah foto memerlukan waktu sekitar 60 menit untuk foto itu jadi. Waduh, 60 menit lamanya banget itu fotografi. Dan terbukti sampai dengan 200 tahun ke depannya, sampai dengan saat ini fotografi tetap ada dan selalu berada di sebelah kanan kiri kita. Ya, dalam kehidupan ini ternyata fotografi itu sebuah hal yang sudah hampir menjadi kebutuhan primernya teman-teman. Sehari tanpa fotografi, sehari tanpa kamera, itu kayaknya ada sesuatu yang hampa gitu. Nah, benar-benar ya, pengertian fotografi itu ternyata singkat tapi means a lot. Ya, 200 tahun loh umurnya. Sampai dengan saat ini masih ada dan masih eksis. Oke, kita sekarang akan membahas sebenarnya selain itu adalah fotografi itu ada apa aja. Kita akan bahas mengenai genre fotografi. Ada 22 genre fotografi yang akan saya bahas di video kali ini. Sebenarnya apa saja sih? Yang pertama, still life fotografi. Ini contoh-contoh foto still life yang bisa dilihat. Dan berikutnya ada fine art fotografi. Dalam sebuah fine art fotografi, ini dia contoh-contohnya. Dan berikutnya akan ada art fotografi. Contoh-contohnya art fotografi. Dan berikutnya ada abstrak fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan berikutnya ada street fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan ada fashion fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan ada model fotografi. Ini contohnya. Ada arsitektural fotografi. Ini contoh-contohnya. Ada juga landscape fotografi. Ini contoh-contohnya. Yang ke-10 ada documentary fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan berikutnya ada wedding and pre-wedding fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan ada journalism fotografi. Ini contoh-contohnya. Berikutnya ada aerial fotografi, ini contoh-contohnya. Dan berikutnya ada makro and mikro fotografi. Ini contoh-contohnya.
Dan berikutnya ada X-ray fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan ada juga infrared fotografi. Ini contoh-contohnya. Ada juga pinhole fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan berikutnya ada digital imaging fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan berikutnya nomor 19 ada nude fotografi. Ini contoh-contohnya. Dan berikutnya astrofotografi. Ini contoh-contohnya. Berikutnya nomor 21 ada etnofotografi. Ini contoh-contohnya. Dan yang terakhir ada underwater fotografi. Genre fotografi ternyata banyak banget ya. Dari 22 tersebut pasti akan ada pertanyaan. Itu mana ya produk fotografi? Produk fotografi masuk di still life. Ya, di poin nomor 1, still life fotografi ternyata substansinya selain di produk fotografi akan ada food fotografi, watch fotografi, lalu banyak-banyak genre produk-produk yang lainnya yang bisa kita masukin dalam substansi dari still life fotografi. Kalau ditanya yang lain-lainnya, tenang, kita masih ada video-video yang lainnya. Kita akan fokus terhadap smartphone fotografi yang membahas tentang pemotretan produk.